Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Ada Pilihan Lain. Satu hal yang kita harus mengerti dan benar-benar kita hayati dan kita terima bahwa menjadi anak-anak Allah itu berarti harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Kita harus benar-benar menjadi manusia unggul, di mana harus bisa mengenakan kodrat ilahi, harus mengalami perubahan, bukan hanya dari orang jahat menjadi baik atau dari orang baik menjadi sangat baik, tetapi menjadi orang yang berkodrat ilahi. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48 dengan kalimat sempurna seperti Bapa. Artinya, memiliki kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran dan perasaan kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini pergumulan yang sangat berat. Walaupun kita boleh atau bisa memilih, tetapi kita tidak diberi pilihan lain. Ini pilihan satu-satunya yang harus dipilih orang percaya. Kalau firman Tuhan berkata, "Kamu ini buatan Allah dalam Kristus Yesus," itu berarti kita harus membuka diri untuk digarap Tuhan. Tiada henti sampai kita menutup mata. Maka kita jangan merasa puas dengan tingkatan rohani yang telah kita capai. Kita harus selalu mempertimbangkan adanya ketidaktepatan atau kemelesetan di dalam diri kita. Kita harus menyadari betul adanya manusia lama yang selalu mau untuk dipuaskan, untuk dituruti. Maka kalau kita mau hidup benar-benar bersih, kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan Tuhan. Kita harus bisa menghayati bahwa Allah itu hidup dan hadir. Haus untuk mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam setiap situasi dan kondisi. Disinilah setiap orang percaya memiliki kesempatan untuk membuktikan apakah ia ada di pihak Allah atau ada di pihak yang lain. Seringkali kesempatan itu tidak bisa diulang. Kalau sampai diulang, pasti kualitasnya sudah beda dari kesempatan pertama. Kalau Tuhan sudah mengambil kesempatan itu, maka tidak ada yang bisa memberi atau mengembalikannya. Jadi, kalau kita memilih untuk mengisi pikiran kita dengan kebenaran, sejatinya itu tidak akan membuat etos kerja kita menjadi rusak atau berantakan. Itu tidak membuat kita jadi fanatik buta yang konyol dan bodoh. Bahkan sebaliknya, kita akan menjadi bijaksana dan yang luar biasa. Kita bisa takut akan Allah dengan benar.
Setiap keputusan atau tindakan akan kita pertimbangkan dengan masak, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Sampai kita bisa mengerti apa artinya mendengar suara Tuhan. Sehingga ibarat parabola, kita mengarahkan parabola hati kita ke Tuhan dan tidak menerima siaran yang lain. Oleh karenanya dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu adalah serupa dengan Yesus. Tidak ada pilihan lain. Bukan setengah, seperempat, bukan juga 3/4 serupa. Pilihannya adalah serupa atau tidak sama sekali. Tidak ada kawasan netral atau mediokritas. Setiap kita harus diberi kebebasan dan harus mengambil keputusan. Kita tidak akan menyesal kalau mau mengambil keputusan ini. Walaupun tentu kita akan menghadapi begitu banyak serangan. Setan tidak terganggu jika kita menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, menjadi aktivis, majelis gereja, atau bahkan pendeta. Tapi catat, kalau ada orang yang berkomitmen menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, ini ancaman yang sangat serius bagi oknum jahat tersebut. Dan untuk itu, maka kita harus terus berjuang agar semakin hari kita bisa semakin indah di mata Tuhan. Sebab kita semakin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ingat saudara, tidak ada pilihan lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.